Di Indonesia, PTSD adalah epidemi yang tak terlihat, memengaruhi jutaan orang dari berbagai latar belakang dan usia. Banyak yang bahkan tidak menyadari bahwa mereka sedang berjuang melawan trauma, karena gejalanya sering tersembunyi di balik rutinitas sehari-hari dan tekanan sosial. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga menyelimuti keluarga serta komunitas, menciptakan lingkaran kesedihan dan kecemasan yang sulit diputus. Selama bertahun-tahun, stigma dan kesalahpahaman membuat isu kesehatan mental tersembunyi. Banyak orang merasa malu atau takut untuk mencari bantuan, sehingga mereka menderita dalam diam, tanpa dukungan yang memadai dari lingkungan sekitar. Namun, tahun 2025 menandai titik balik yang sangat penting. Sebuah era baru perawatan psikiatri yang lebih personal, mudah diakses, dan penuh kasih sayang. Layanan kesehatan mental kini mulai hadir lebih dekat dengan masyarakat, menjangkau mereka yang sebelumnya terabaikan. Inovasi dalam sains dan teknologi kini merambah ke Indonesia, membawa harapan baru. Mulai dari aplikasi kesehatan mental di ponsel hingga konsultasi daring, cara kita memandang dan menangani kesehatan mental berubah secara drastis. Perjalanan ini akan mengeksplorasi masa depan perawatan PTSD di Indonesia. Dari terobosan global yang menginspirasi hingga janji kecerdasan buatan dan terapi holistik yang semakin berkembang di tanah air. Waktu untuk berdiam diri sudah berakhir. Kini, semakin banyak orang yang berani berbicara, saling mendukung, dan memperjuangkan perubahan nyata dalam penanganan kesehatan mental. Saatnya menghilangkan stigma yang selama ini membelenggu, dan membangun jembatan pemahaman serta dukungan di antara kita semua. Setiap langkah kecil menuju keterbukaan adalah kemenangan besar bagi masa depan. Mari kita melangkah ke fajar baru ini bersama, memastikan bahwa kesehatan mental menjadi hak dan prioritas bagi setiap orang Indonesia, tanpa terkecuali. Masa depan yang lebih sehat dan penuh harapan kini ada di depan mata. Pertemuan American Psychiatric Association 2025 di Los Angeles adalah pusat global untuk ide-ide baru dalam kesehatan mental. Tahun ini, PTSD menjadi sorotan utama, dengan para ahli dari institusi terkemuka memimpin sesi tentang kompleksitas trauma. Pesan utamanya, masa depan penanganan PTSD adalah integratif dan personal, tidak ada solusi yang cocok untuk semua. Penyembuhan sekarang berarti menangani faktor fisik, emosional, sosial, dan budaya. Bagi Indonesia, wawasan ini menawarkan peta jalan untuk meningkatkan layanan kesehatan mental dan mengadvokasi kebijakan yang lebih baik. Dunia terus maju, dan Indonesia harus ikut maju. Pengobatan integratif mengubah perawatan PTSD, memadukan terapi tradisional dengan nutrisi, obat herbal, dan teknik pernapasan. Pendekatan ini memberdayakan pasien dengan alat perawatan diri praktis yang divalidasi oleh sains modern. Gangguan tidur, gejala inti PTSD ditangani dengan terapi perilaku dan kebersihan tidur, bukan hanya obat-obatan. Penyembuhan keluarga juga penting. Sesi terapi berfokus emosi menunjukkan bahwa mendukung keluarga memperkuat pemulihan. Model holistik mempertimbangkan setiap aspek kehidupan seseorang, membuat pemulihan lebih berkelanjutan. Bagi Indonesia, mengintegrasikan metode ini berarti menghormati sains dan kearifan budaya. Penyembuhan sejati bersifat menyeluruh, menyentuh pikiran, tubuh, dan hubungan. Hubungan pikiran tubuh adalah inti pemulihan PTSD. Dengan yoga dan mindfulness kini diakui sebagai alat klinis yang ampuh. Praktik-praktik ini membantu pasien mengatur stres, mengurangi kewaspadaan berlebihan, dan mendapatkan kembali rasa tenang. Para klinisi meresepkan latihan yoga dan mindfulness yang disesuaikan untuk trauma dan kecemasan. Hipnosis juga semakin populer, membantu pasien memproses ulang ingatan traumatis dengan aman dan mengurangi dampak emosionalnya. Mengintegrasikan terapi ini menawarkan jalur penyembuhan yang lebih lengkap, memadukan kearifan kuno dengan sains modern. Bagi Indonesia, ini adalah kesempatan untuk menyatukan kemajuan psikiatri dengan warisan kesehatan kita sendiri. Teknologi mengubah psikiatri, membuat perawatan lebih mudah diakses dan personal. Chatbot AI seperti ChatGPT sudah menyediakan dukungan yang tidak menghakimi dan selalu tersedia bagi mereka yang menderita PTSD. Alat-alat ini menawarkan persahabatan dan panduan, mengisi celah di mana terapis manusia tidak tersedia. Aplikasi dan perangkat yang didukung AI dapat memantau stres dan memprediksi krisis, memungkinkan intervensi dini.
Meskipun bukan pengganti perawatan manusia, AI mendemokratisasikan dukungan kesehatan mental, penting bagi populasi Indonesia yang besar. Pengamanan etika sangat penting, tetapi potensinya tidak dapat disangkal. AI membuka pintu bagi jutaan orang yang sebelumnya tertinggal. Seiring dengan berkembangnya AI, kita harus memastikan AI melayani semua orang, bukan hanya segelintir orang yang beruntung. AI memiliki potensi besar untuk meningkatkan kehidupan, tetapi jika tidak dirancang dengan inklusif, teknologi ini justru bisa memperlebar kesenjangan. Setiap individu, tanpa memandang latar belakang, berhak mendapatkan manfaat dari kemajuan teknologi ini. Penelitian menunjukkan alat digital harus disesuaikan secara budaya. Apa yang berhasil di satu konteks, mungkin tidak di konteks lain. Misalnya, aplikasi yang populer di kota besar belum tentu cocok untuk komunitas pedesaan atau kelompok minoritas. Setiap komunitas memiliki kebutuhan, kebiasaan, dan tantangan yang berbeda. Melibatkan komunitas lokal dalam desain, memastikan aplikasi dan chatbot mencerminkan bahasa dan nilai pengguna. Proses ini tidak hanya meningkatkan relevansi, tetapi juga membangun kepercayaan antara pengembang dan masyarakat. Proyek yang melibatkan pemuda dan kelompok marginal menunjukkan bahwa kolaborasi menciptakan alat yang lebih relevan dan efektif. Ketika suara mereka didengar, solusi yang dihasilkan lebih inovatif dan benar-benar menjawab kebutuhan nyata. Di Indonesia, ini berarti mempertimbangkan keragaman bahasa, literasi digital, dan kebutuhan komunitas yang unik. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah memiliki karakteristik tersendiri yang harus dihormati dalam pengembangan teknologi. Teknologi dapat menjembatani kesenjangan, tetapi hanya jika dibangun dengan kesetaraan sebagai intinya. Tanpa prinsip ini, inovasi digital bisa saja hanya menguntungkan sebagian kecil masyarakat. Kita harus memperhatikan siapa yang disertakan dan siapa yang ditinggalkan. Setiap keputusan desain memiliki dampak nyata pada kehidupan orang banyak. Desain inklusif adalah kunci keberhasilan kesehatan mental digital. Dengan melibatkan semua pihak, kita bisa menciptakan solusi yang benar-benar bermanfaat dan berkelanjutan untuk semua lapisan masyarakat. Obat-obatan tetap menjadi bagian penting dari penanganan PTSD, tetapi harus digunakan dengan hati-hati. Benzodiazepin menawarkan bantuan jangka pendek tetapi memiliki risiko ketergantungan. Penggunaannya sekarang terbatas pada penanganan krisis. Obat lain seperti antipsikotik atipikal dipertimbangkan untuk gejala tertentu, selalu dengan pemantauan yang cermat. Trennya adalah menuju presisi dan personalisasi, memilih obat yang tepat untuk orang yang tepat pada waktu yang tepat. Obat hanyalah salah satu bagian dari rencana holistik, bekerja bersama terapi dan perubahan gaya hidup. Bagi orang Indonesia, memahami keseimbangan ini adalah kunci pemulihan yang langgeng. Kemajuan sejati dalam kesehatan mental berarti menghormati pendekatan budaya yang beragam untuk penyembuhan. Pertemuan A menyoroti nilai praktik tradisional, dari disiplin spiritual Jawa hingga ritual Bali, dalam menumbuhkan ketahanan. Mengintegrasikan kearifan adat dengan psikiatri modern, menciptakan perawatan yang efektif dan selaras secara budaya. Terapi harus disesuaikan dengan nilai-nilai lokal dan gaya komunikasi, melibatkan keluarga, dan menggunakan metafora yang bermakna. Kebijakan dan advokasi juga harus mengatasi determinan sosial seperti diskriminasi dan kemiskinan. Di Indonesia, kebijakan inklusif memastikan layanan kesehatan mental menjangkau semua komunitas. Masyarakat yang sehat peduli terhadap kesejahteraan setiap anggotanya. Masa depan kesehatan mental di Indonesia kini semakin cerah dan penuh harapan. Berbagai pendekatan baru, seperti terapi integratif yang menggabungkan metode modern dan tradisional, pemanfaatan teknologi AI untuk diagnosis dan perawatan yang lebih akurat, serta pelestarian kearifan budaya lokal, semuanya berperan penting dalam membentuk sistem kesehatan mental yang lebih baik. Dengan kolaborasi antara tenaga medis, teknologi, dan nilai-nilai budaya, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih mendukung bagi pemulihan dan pertumbuhan mental masyarakat Indonesia. Kini, penyembuhan dari PTSD dan gangguan mental lainnya menjadi lebih mungkin dari sebelumnya. Namun, proses ini tidak bisa berjalan sendiri. Diperlukan upaya kolektif dari keluarga, komunitas, dan tenaga profesional untuk menciptakan ruang aman bagi mereka yang sedang berjuang.
Dukungan emosional, akses ke terapi, dan pemahaman yang mendalam sangat penting agar setiap individu merasa diterima dan tidak sendirian dalam perjalanan pemulihannya. Para pembuat kebijakan memiliki peran vital dalam membangun masa depan ini. Investasi dalam infrastruktur kesehatan mental yang kuat dan adil sangat dibutuhkan, mulai dari fasilitas layanan hingga program pencegahan dan edukasi. Dengan kebijakan yang berpihak pada kesehatan mental, kita dapat memperluas jangkauan layanan ke seluruh pelosok negeri, memastikan tidak ada yang tertinggal. Profesional kesehatan juga harus terus mengembangkan diri. Pelatihan berkelanjutan dalam inovasi terbaru, seperti penggunaan teknologi digital dan pemahaman mendalam tentang kompetensi budaya, sangat penting. Dengan begitu, mereka dapat memberikan perawatan yang lebih efektif, empatik, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat Indonesia yang beragam. Masyarakat luas pun memegang peranan penting. Menghilangkan stigma terhadap kesehatan mental, mendukung percakapan terbuka, dan mengakui kesehatan mental sebagai bagian esensial dari kehidupan adalah langkah awal menuju perubahan. Setiap individu dapat berkontribusi dengan menciptakan lingkungan yang inklusif dan penuh empati. Setiap tindakan kecil seperti mendengarkan dengan tulus atau menawarkan bantuan, membangun Indonesia yang lebih penuh kasih dan pengertian. Dukungan dari keluarga, teman, dan komunitas sangat berarti bagi mereka yang sedang berjuang. Kini, pintu-pintu baru menuju pemulihan terbuka lebar. Jangan ragu untuk memegang harapan, mencari bantuan, dan percaya bahwa perubahan positif sangat mungkin terjadi. Setiap langkah kecil menuju pemulihan adalah kemenangan besar. Bersama, kita dapat memastikan setiap orang Indonesia memiliki kesempatan untuk berkembang, hidup sehat secara mental, dan meraih masa depan yang lebih cerah. Mari kita wujudkan Indonesia yang lebih peduli, inklusif, dan penuh harapan untuk semua. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share video ini, agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dan inspirasi. Terima kasih telah menonton.